Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berakhir pekan untuk kita semua. Hari ini edisi spesial. Tentunya tempat ini tidak asing untuk para sahabat sekalian, khususnya renungan sabda hidup bagian awalnya. Mari bersama tempat ini, khususnya bersama Kristus yang bangkit. Hari ini sabda hidup kembali menyapa hati kita semua, yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain. Tetapi mereka pun itu tidak percaya kepada kedua orang itu. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Para sahabat yang terkasih, memahami misteri kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sebuah perjalanan iman. Perjalanan iman para rasul dan juga perjalanan iman kita semua. Karena itu dari Injil hari ini ada 3 poin sederhana yang ingin saya bagikan. Poin yang pertama adalah move on. Waduh, ngomong tentang move on ini sesuatu yang tidak mudah loh. Waduh, apalagi namanya putus tali. Dan bagaimana perjalanan move on ini yang sebelum dengan yang sekarang. Sebelumnya itu bagaimana? Wah, setiap minggu kita ke gereja, khususnya komunitas perantau. Sebelum Ekaristi itu, waduh, pertemuan Legio Maria, lektor dan yang lain. Setelah Ekaristi itu duduk kita semeja, makan bersama, cerita bersama, apalagi makanan Indonesia. Wah, enak minta ampun. Nambah loh sukacitanya. Dan kemudian bagaimana situasi yang ada sebelumnya, sekarang semuanya berubah. Rindu sekali untuk berkhotbah langsung. Tetapi yang terjadi sekarang, renungan online, sabda hidup online, misa online, dan semuanya. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi yakin dan percaya bahwa dalam peristiwa kehidupan ini senantiasa punya pesan iman. Dan bagaimana perjalanan ini dialami oleh para rasul tadi. Wah, sebelumnya itu dengan Yesus dengar kata-katanya, Injil kasihnya ini, mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yerusalem dengan kisah penyaliban itu semuanya berubah. Kenapa kok dia matinya di kayu salib? Dia kan Mesias. Maka mereka kembali ke seharian hidup mereka, merenung dalam kegalauan, kesedihan. Dan
bagaimana dalam situasi untuk move on ini sesuatu yang tidak mudah. Padahal Maria Magdalena pergi mewartakan kebangkitannya. 2 murid Emmaus itu juga pergi mewartakan kebangkitannya. Tetapi iman mereka ini sebuah perjalanan yang butuh proses. Dan bagian yang kedua dalam perjalanan ini, yakin dan percaya Yesus yang bangkit itu, dia ada bersama-sama dengan kita. Dalam kegalauan kesedihan para rasul, dia hadir. Dalam kegalauan dunia ini, kegalauan hati kita secara pribadi, Tuhan hadir. Nah, pertanyaannya, apakah kita merasakan bahwa dia hadir? Karena itu tidak hanya membuka mata fisik kita, tetapi juga perlu membuka mata rohani kita untuk sungguh-sungguh mengalami bahwa Emmanuel, Allah menyertai kita itu ada, tinggal dengan kita. Dan bagian yang ketiga, setelah mengalami bagaimana Tuhan hadir menyapa hati kita, Tuhan yang tidak pernah tidur itu, dia mengutus kita untuk menjadi pewarta. Injil katakan, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Pewartaan adalah tugas yang Tuhan berikan dalam situasi apapun, keadaan apapun, atau siapa diri kita. Kekurangan kita dipakai oleh Tuhan supaya kita pergi untuk memberi harapan kepada dunia. Dalam situasi yang kita alami saat ini, bagaimana menjadi misionaris-misionaris kebangkitan Tuhan. Keadaan dunia itu tidak mengurangi kita untuk pergi. Pergi dengan banyak cara. Ya, COVID-19 ini membuat kita jaga jarak, tinggal di rumah saja. Tetapi pewartaan senantiasa kita berikan. Hal sederhana, sapaan. Sapaan itu adalah sebuah ungkapan iman loh. Menyapalah keluargamu, teleponlah mereka, sahabat, kenalan atau siapa saja. Kirim WA atau komunikasilah dengan mereka. Ini bagian dari pewartaan yang kadang-kadang kita lupakan. Padahal kita katakan, keluarga itu adalah istana. Tetapi istananya jauh. Banyak dari kita yang tinggalkan keluarga karena kita merasa bahwa kita mampu, kita sudah bisa melupakan semuanya ini. Mari dalam situasi seperti ini, walaupun kita tidak bisa keluar rumah dan semuanya, tetap pewartaan itu kita berikan. Berkumpul bersama melalui apa yang disebut dengan media sosial itu. Melalui Zoom atau WA group. Ya, kita berdoa bersama, kita bersekutu. Dan inilah bagaimana pewartaan yang kontekstual. Pewartaan yang sesuai dengan yang kita alami, dunia alami. Karena itu, yakin dan percaya, sabda Tuhan itu tidak pernah mati. Dia senantiasa memberi kehidupan bagi kita semua. Berjalanlah, gunakanlah hal-hal ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya mari, kita kadang-kadang tidak bisa melangkah. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Karena itu, heninglah sejenak di akhir pekan ini. Berdoalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebelum hari esok di minggu, walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi melalui doa-doa kita, persekutuan di dalam nama Yesus senantiasa ada di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.